Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Ibnu Farhan Ramadan dengan NIM 2304 0101 0323 bersama dua rekan saya, yaitu Muhammad Aldi Febriansyah dan Fajri Zahrawa Ani Ahmad, akan melakukan presentasi UAS mata kuliah RPL. Oke, kita mulai saja untuk presentasinya. Oke, yang pertama untuk mata kuliah RPL ini diminta untuk penjelasan komponen di dalam satu sistem informasi. Nah, ini adalah komponen-komponen yang ada di gambar ini ya. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama ada input. Input ini merupakan data mentah atau informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk dimasukkan ke dalam sistem. Contoh dari input ini yaitu formulir pendaftaran. Kemudian yang kedua ada data. Data ini adalah fakta-fakta mentah yang belum diolah dan menjadi bahan dasar informasi. Data dikumpulkan dari input, setelahnya disiapkan untuk diproses. Contoh dari data ini adalah nama pelanggan. Kemudian yang ketiga ada prosedur. Prosedur ini merupakan urutan langkah-langkah atau aturan yang digunakan untuk memproses data menjadi informasi yang berguna. Contohnya, langkah-langkah dalam pemesanan barang. Kemudian, yang keempat ada people atau brainware, yaitu pengguna sistem informasi yang berinteraksi langsung maupun tidak langsung dengan sistem. Contohnya, admin sistem dan staf IT. Yang kelima ada software, yang merupakan program komputer untuk menjalankan instruksi dan memproses data sesuai prosedur. Contohnya aplikasi manajemen gudang. Berikutnya yang keenam ada outputs, yang merupakan hasil akhir dari proses dalam bentuk informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan atau tindakan lebih lanjut. Contohnya tampilan dashboard. Dan yang terakhir ada hardware, perangkat fisik yang digunakan untuk mendukung proses input, kemudian ada proses dan output data. Nah, tanpa adanya hardware ini, software tidak dapat berjalan. Contoh dari hardware yang biasa kita gunakan yaitu laptop ataupun komputer. Nah, ini gambaran secara flow-nya. Jadi, ada proses input, data, prosedur, people, software, dan output. Nah, untuk proses dari data hingga output ini semuanya berjalan di atas hardware, di mana people yang mengoperasikan software menggunakan hardware ini. Berikutnya ada perbandingan antara sistem boundary dengan automation boundary. Kita mulai dari definisi sistem boundary, yang merupakan garis besar imajiner yang memisahkan sistem informasi dengan lingkungan eksternalnya. Hal ini menunjukkan apa saja yang termasuk ke dalam sistem dan apa saja yang berada di luar sistem. Fungsi dari sistem boundary ini ada tiga. Yang pertama menentukan cakupan sistem informasi. Kemudian yang kedua menjelaskan komponen, aktor, atau proses mana yang dikontrol oleh sistem dan mana yang tidak. Kemudian membantu dalam perancangan sistem seperti dalam use case diagram. Contoh dari sistem boundary ini bisa termasuk model pendaftaran, modul nilai, modul pembayaran. Ini yang di dalam sistem boundary. Sedangkan yang di luar sistem boundary ini bisa termasuk sistem perbankan, email mahasiswa, pihak orang tua. Kemudian ada automation boundary. Automation boundary sendiri adalah garis batas yang memisahkan proses yang dilakukan secara otomatis oleh sistem komputer dengan proses yang masih memerlukan interaksi atau input manual dari manusia. Fungsinya ini untuk menentukan bagian mana dari sistem yang dilakukan oleh teknologi atau dilakukan secara otomatis dan bagian mana yang masih dilakukan secara manual oleh manusia. Kemudian automation boundary ini penting dalam perancangan interaksi sistem interaksi sistem manusia atau IMK. Contohnya yang ada di dalam automation boundary ini validasi otomatis name, perhitungan nilai akhir otomatis. Dan untuk yang di luar automation boundary ini pengisian formulir oleh admin dan persetujuan manual oleh dosen. Relasi antara automation boundary dan eh, sistem boundary ini, automation boundary ini sudah pasti berada di dalam sistem boundary. Artinya, tidak semua proses dalam sistem informasi harus otomatis, tetapi semuanya tetap berada di dalam batas sistem. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membahas atau menganalisis gambar yang terdapat pada soal. Gambar tersebut merupakan salah satu contoh activity diagram. Ya. Ini yang pertama mungkin saya akan membahas komponen-komponen yang ada di gambar activity diagram yang di kiri itu. Jadi di dalam gambar tersebut ada komponen yang bernama swimlane.
Streamline itu adalah sebuah area gitu yang menunjukkan siapa sih yang bertanggung jawab dalam melakukan aktivitasnya gitu. Nah, di dalam gambar ini contoh yang bertanggung jawab atas aktivitasnya atau streamline-nya adalah manajer. Kemudian ada komponen yang bernama starting activity atau pseudo. Nah, pseudo ini adalah sebuah node awal gitu yang menandai titik mulai seluruh aktivitas atau starting point-nya. Ada tuh di pointer gitu yang ditunjukkan oleh saudara Ibnu. Kemudian di selanjutnya ada komponen yang namanya transition arrow. Nah, ini itu sebuah tanda panah gitu yang menunjukkan arah atau alur sebuah aktivitas yang berlanjut ke aktivitas berikutnya gitu. Nah, arrow ini berlaku secara sekuensial gitu, berurutan. Nah, selanjutnya ada komponen yang bernama activity. Nah, activity ini apa sih sebuah eh, seperti artinya gitu. Activity itu aktivitas yang dilakukan oleh eh, si milenial gitu atau si manajernya kalau di sini gitu. Nah, selanjutnya ada komponen yang bernama ending activity pseudo. Ini sebuah node akhir gitu. Berakhirnya sebuah aktivitas yang dilakukan oleh si manajer ini gitu. Kemudian selanjutnya ada komponen yang bernama synchronization bar yang synchronization bar ini ada dua jenis. Yang pertama ada split synchronization bar split. Nah ini tuh garis yang menandai apa namanya membagi alur gitu menjadi jalur paralel paralel. Jadi sebuah node apa sih manajer ini dapat melakukan aktivitas concurrent atau bersamaan gitu. Nah, ditandai oleh garis horizontal ya setelah apa namanya precision arrow yang tebal itu ya. Kemudian selanjutnya ada synchronization bar yang join gitu. Nah, yang join ini sebuah garis yang sama gitu, cuman fungsinya itu untuk bukan ini tipe ya, bukan membagi, tapi menyatukan dua proses paralel gitu. Jadi menuju ke proses selanjutnya gitu. Kemudian ada namanya komponen selanjutnya bernama decision activity. Nah, decision activity ini adalah sebuah apa namanya decision atau pengambilan keputusan gitu. Jadi sebuah si manajer ini dapat melakukan sebuah keputusan baik itu hasilnya yes atau no sesuai di gambar gitu. Eh, Selanjutnya ada komponen yang bernama another way to solve decision. Nah, ini adalah sebuah alternatif proses gitu dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada pun workflow atau alur kerja dari proses activity diagram pada gambar ini adalah yang pertama proses dimulai dari starting node, di mana si manajer itu mulai melakukan review terhadap finansial. Itu ada proses dari node starting point ke review finansial. Nah, selanjutnya setelah laporan siap itu sudah review, eh, setelah selesai itu manajer lalu menyiapkan laporan atau ya prepare report pada activity diagram. Nextnya itu setelah siap lalu lanjut ke synchronization bar di mana sebuah si manajer itu dapat apa namanya eh, alur-alur yang dikerjakan oleh si manajer di split gitu. Jadi manajer dapat melakukan sesuatu secara paralel synchronization bar split. Nah, kemudian dari split bar itu lanjut ke decision activity di mana si decision activity ini memiliki dua kemungkinan output yang dapat diputuskan oleh si manajer itu antara yes ataupun no tergantung apa yang diputuskannya gitu. Oke, setelah decision activity tersebut eh, kemudian alur-alur yang proses yang dilakukan oleh si manajer ini eh, menuju ke synchronization bar join gitu. Lanjut jadi setelah synchronization bar join ini ada pun satu komponen gitu di mana si manajer dapat melakukan alternatif proses ketika alur terpecah itu menjadi paralel lanjut ke another way to for decision. Nah, setelahnya juga sama gitu prosesnya lanjut ke synchronization bar join seperti itu. Mungkin untuk activity diagram yang poin ketiga kalau di soal gitu. Selanjutnya mungkin pembahasannya akan dilanjut oleh Bara Andi. Eh, di sini ada activity, di sini ada contoh activity diagram model ya. Dari gambar tersebut, saya bisa menganalisis beberapa poin. Mungkin dari pertama,
Activity diagram ini memodelkan sebuah proses bisnis yang melibatkan 4 aktor utama, yang mana kita bisa lihat dari activity diagram ini ada 4 swim lanes, yaitu ada yang pertama ada customer atau pelanggan, lalu ada salesperson atau tenaga penjual, lalu ada technical expert atau ahli teknis, dan ada sistem. Alur proses yang terjadi di sini adalah yang pertama, proses diawali ketika customer melakukan permintaan quote atau request quote, yaitu permintaan penawaran harga yang mencakup informasi seperti harga, spesifikasi barang atau jasa, dan detail lainnya. Lalu yang kedua, setelah menerima permintaan tersebut, salesperson akan mengkaji kebutuhan customer. Sebagai contoh, jika konteks bisnisnya adalah pembuatan website, maka salesperson akan meninjau fitur-fitur apa saja yang diminta oleh customer serta kebutuhan lainnya terkait proyek tersebut. Lalu yang ketiga ada decision point atau ASHEP. Jika salesperson tidak memerlukan bantuan teknis, maka ia langsung melanjutkan ke proses entry data ke sistem, di mana sistem akan menghitung estimasi biaya atau calculate quote. Jika salesperson merasa bahwa permintaan tersebut memerlukan validasi teknis, misalnya fitur yang kompleks atau teknis, maka proses akan dialihkan ke technical expert. Lalu yang selanjutnya ada technical expert, kemudian akan melakukan pengecekan terhadap kebutuhan teknis customer atau check requirements. Dan jika semuanya telah sesuai, data akan dimasukkan ke sistem untuk dilakukan perhitungan biaya. Setelah sistem menghitung, hasil quote akan dikirimkan kembali kepada customer untuk dilakukan review. Lalu yang terakhir ada decision point, change required. Jika customer merasa quote tersebut belum sesuai atau masih ingin melakukan penyesuaian, maka proses akan berulang dari awal. Jika tidak ada perubahan, maka customer akan menerima quote tersebut sebagai pesanan, accept quote as order, dan proses pun selesai. Mungkin penjelasan analisis dari activity diagram itu cukup sekian dari saya. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada informasi yang masih kurang sesuai dan ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.